Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 202109 10139. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai automation testing dari proyek saya mengenai data barang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Jelaskan. Yang pertama ada automation testing. Tes kritikal dari sebuah produk. Tester harus membuat skenario testing untuk core functionality. Core functionality biasanya banyak berfungsi pada fungsi-fungsi lainnya, maka dibutuhkan software testing secara repetitif. Tes yang harus dieksekusi pada setiap build atau release jika aplikasi yang dimiliki memiliki banyak versi dan harus diuji setiap versinya. Tes yang harus dijalankan pada banyak kombinasi platform dan OS version seperti satu skenario dieksekusi untuk platform yang berbeda-beda seperti Android, iOS, web, API, dan browser yang berbeda seperti Chrome ataupun Mozilla. Tes yang dieksekusi pada workflow yang sama tapi menggunakan data yang berbeda-beda. Seperti contoh, semisal ada satu flow yang selalu diulang-ulang tapi inputan datanya berbeda-beda. Lalu tes yang membutuhkan penginputan data secara masif dan berulang. Contohnya seperti pada saat mengisi form, terkadang banyak ada yang berulang juga. Next, Catalon Studio. Untuk kebutuhan proses pengujian dilakukan dengan menggunakan tools, yaitu Catalon Studio. Tool tersebut merupakan aplikasi open source untuk melakukan pengujian secara otomatis yang telah dikembangkan oleh Catalon LLC yang dapat dijalankan di semua sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Catalon Studio menggunakan antarmuka IDE khusus untuk melakukan pengujian. Catalon Studio memiliki 3 fitur utama untuk menunjang beberapa pengujian di beberapa platform seperti web testing, API testing, dan mobile testing. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proyek yang telah saya lakukan. Saya menggunakan NetBeans dan juga saya menggunakan SAM, dan di sini saya membuat sebuah database untuk menyimpan data-data yang telah saya inputkan. Jadi nama databasenya itu saya memberi nama penjualan dan tabelnya saya memberi nama produk. Nah, di sini adalah hasil runningannya dari sebuah aplikasi yang telah saya kerjakan. Jadi di sini itu untuk mendata sebuah barang dari sebuah toko. Misalkan kita akan menginputkan data barangnya. Pertama kita bisa mengisi kode barangnya terlebih dahulu, nama barangnya apa, satuan barangnya misalkan kilogram, harga barangnya misalkan per kilonya berapa, dan stok barangnya berapa. Nah, setelah sudah kita klik save dan di sini akan tampil data barang yang telah tadi kita inputkan, dan jika kita mengupdate, kita klik nama barangnya, lalu kita rubah terlebih dahulu mana yang akan kita ganti, lalu setelah itu kita klik update. Dan jika kita akan mendelete, kita klik nama barangnya, lalu kita klik delete. Baik, di sini adalah test case. Halaman yang diteliti kali ini adalah halaman untuk menambah data barang. Berikut adalah beberapa skenario pengujian seperti berikut. Nah, di sini adalah tabel test case-nya. Pertama ada ID, ada deskripsi pengujian, dan hasil yang diharapkan. Nah, ID-nya tes pertama yaitu deskripsi pengujiannya halaman tambah data barang. Pengguna mengisi beberapa form seperti kode barang, nama barang, satuan barang, harga barang, dan stok barang. Hasil yang diharapkannya yaitu dengan menambah data barang berhasil dan barang yang telah ditambahkan telah masuk ke tabel daftar tambah barang. Nah, di sini adapun tampilan utama dari halaman tambah data barang seperti pada gambar di bawah ini. Lalu test case automation testing. Di sini adalah tabel dari automation testing, ada ID, hasil pengujian, dan kesimpulan. Tes pertama yaitu hasil pengujiannya produk yang ditambahkan telah berada di halaman tabel daftar data barang, dan ini adalah kesimpulannya.
Lalu, proses pengujian aplikasi data barang dapat dilakukan dengan cara manual ataupun otomatis. Namun, pengujian aplikasi dengan cara manual memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, cakupan pengujian aplikasi yang dilakukan tidak cukup luas dan karena pengujian cenderung melakukan hal yang sama berulang-ulang sehingga antar muka yang lainnya tidak diuji. Kelemahan lainnya yaitu sulit memproduksi kegagalan karena urutan perintah pengujian yang tidak dicatat dan pengujian manual tidak melakukan perekaman response time secara otomatis. Pengujian otomatis dapat menutupi kelemahan tersebut. Otomatis testing pada setiap pengujian mengeksekusi setiap proses pengujian oleh perangkat lunak tool. Terdapat beberapa keuntungan otomatis testing pada aplikasi data barang, yaitu memungkinkan pengulangan urutan perintah pengujian, sehingga kegagalan yang terjadi dapat direproduksi. Pengujian dapat lebih cepat serta pengujian otomatis memungkinkan pencatatan response time secara otomatis. Tahapan berikutnya adalah test case tadi yang telah dimodifikasi selanjutnya dieksekusi untuk mendapatkan response time dan hasil dari tiap-tiap halaman yang diuji. Lalu di sini ada eksekusi tes dijalankan secara otomatis oleh Catalan Studio. Test case yang digunakan untuk menguji seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah hasil dari tes automation testing yang telah saya lakukan. Nah, karena telah selesai, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.